Alhamdulillah nih ketemu Om Haidir sama Pak Gunawan lagi nih. Kalau menurut Pak Gunawan, situasi hari-hari ini pandemi, masyarakat, dan pemerintah tuh gimana Pak Gunawan? Aduh. Iya, masyarakat sih sebetulnya takut juga sama COVID. Mm-mm. Cuman karena dia vertikal kita juga terbelah Mhm. antara nyelesain ekonomi dulu sama pandemi, masyarakat juga jadi kagok. Hmm. Jadi kagok itu satu, sudahlah memang dasarnya kalau di rumah saja belum tentu ada rezeki datang. Mm-mm. Sedangkan pemerintah nggak punya pemerintah tidak punya niat baik untuk menanggung kehidupan Mm-mm. masyarakat, kebutuhan pokok masyarakat. Mm. Nggak punya niat baik lah, bukan aja keterbatasan dana. Mm. Kedua, sehingga ada pihak-pihak yang kayak YKI misalnya pengen konsen pada penyelesaian pandemi, juga akhirnya keganjal. Mm. Kelompok masyarakat yang yakin dengan pemerintah pusat jadi nggak patuh. Mm. Sementara yang patuh sama pemerintah provinsi antara patuh dan juga kesel, padahal sama-sama belum tentu punya duit di rumah. Mm. Gitu. Tapi karena yakin bisa diselesaikan kesehatannya dulu, ya sangat berharap banyak sama bantuan pemerintah. Mm. Terus bener nggak sih bahwa COVID ini buat rakyat kebanyakan sih bencana, tapi untuk kalangan tertentu malah rezeki yang banyak banget katanya? Ya bukan cuma COVID kalau gitu mah. Hmm. Setiap musibah ada yang diuntungkan, Oh, harusnya kalau ada yang musibah kan nggak ada yang diuntungin kan? rugi. Hmm. Orang yang diuntungkan pada saat musibah siapa tahu pada saat normal dia adalah orang yang tidak beruntung. Hmm. Iya, kayak orang kalau zaman dulu kan ada kisah dia selalu dapat kurma busuk. Hmm. Akhirnya dia membeli semua kurma busuk mengambil semua kurma busuk di masyarakat. Nggak taunya ada negara yang butuh kurma busuk, langsung kaya raya. Oh, jadi pasti Inama Yusri Yusran tuh bener ya, di balik kesulitan itu ada kemudahan tuh, bener itu ya. Insya Allah dia Iya. yakin. Ai, Bade. Terus kalau memanfaatkan dana pada saat bencana sekarang nggak kedengeran tapi ya kalau itu ya, Nggak kedengeran. nggak kedengeran ya. Mengira rumah tidak Biasa belum. rumah. Kalau menurut Om Haidir gimana situasinya saat ini? Situasinya kalau yang bisa memanfaatkan mungkin ini jadi berkah juga, bagus. Tapi kalau yang memang terdampak mungkin karena itu efek psikologis, dia kaget dan belum bisa bangkit gitu kan. Ya kalau orang punya knowledge tentunya dia bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Bahasa ada kemudahan itu memang tetap berpikir positif bahwa kemudahan itu tetap ada gitu. Sehingga kita bisa terus berkreasi agar tetap produktif untuk keseharian kita gitu kan. Cuman kan memang untuk bisa beradaptasi itu memang perlu waktu juga gitu kan. Bagaimana mensiasati, kita keluar sulit sekarang gitu kan. Apalagi kan sampai 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari itu pertambahan sampai 250.000 ya Pak Agus. Sekarang udah 250.000 lebih. 250.000 ya. Jadi makin hari ini rekor-rekor baru ini tercetak terus. Iya. Kemarin 4.100, terus 4.600, sekarang 4.000 berapa gitu. Terus makin tinggi per harinya. Tapi menurut Om Haidir ini tadinya kan ada yang bilang ini perang katanya, perang peradaban, perang intelijen atau perang apa? Gimana itu?
saya yakin masyarakat sudah memahami lah bahwa seperti inilah sebetulnya perjalanan peradaban gitu kan, bahwa ada nilai-nilai yang harus dijalani dengan sebegitu sulitnya gitu kan, terlepas dari pemicu ini adalah sebuah perang intelijen atau perang peradaban gitu, sehingga ya kita harus melihat ini secara utuh Pak Agus. Kalau memang ini katakanlah menjadi sebuah pengkondisian kan berarti ada pengendali global di situ kan. Iya. Ada pengendali global di situ. Nah, kalau memang seperti itu ya kita tetap berpatokan bahwa apa yang kita bisa ya kita lakuin aja sehari-harinya seperti apa. Karena toh kalau memang itu sebuah upaya pengendalian global kan memang pasti akan menjadi sebuah settingan yang beralur gitu kan. Tapi mungkin kitanya aja nggak paham bahwa ini akan kemana gitu kan. Gitu. Jadi ngalir aja lah udah seperti apa gitu kan. Kalau mau diturutin juga ya pusing juga, 250.000 nambah. Menjadi 250.000. 250.000 gitu, menjadi 250.000 kan nambah kan. Nambah Pusing terus. juga gitu kan. Sementara kita lihat di Wuhan apa kemarin tuh saya lihat kalau nggak salah dari Hotman Paris, mereka udah pesta, udah menikmati tempat-tempat terbuka tanpa masker gitu kan. Sesuatu hal yang memang ya kita sekarang masih sangat bersakit-sakit, tapi di satu sisi di tempat asalnya sendiri sudah bisa menikmati seperti sedia kala, seolah-olah sebelumnya tidak ada apa-apa gitu Wan, kan. katanya orang bilang ke saya Cina itu penduduknya 1,3 atau 4 miliar gitu kan. Terus dia bisa menghentikan di 80.000 gitu kan. Indonesia itu kalau dulu waktu di Jakarta bisa dihentikan, itu nggak bakaran nyebar seperti sekarang. Terus sekarang itu kan masalahnya udah nyebar kemana-mana. Jadi artinya di mana-mana tuh ada infeksi yang baru. Gimana tuh bayangannya Gunawan? Ya karena visi awalnya di kita adalah pandemi ini diremehin. Kemudian bertabrakan sama kepentingan yang kebetulan kepentingan politik. Yang penting nggak sama dengan langkah yang dilakukan tetangga sebelah. Gitu. Karena kan bukan nggak mungkin kesehatannya juga dikhawatirkan, dirinya dan keluarganya dia pasti khawatir. Tapi ini walaupun 3 menteri udah kena, kemudian ketua KPU-nya kena, tapi kan pilkada diterusin. Walaupun mungkin nggak boleh kampanye, nggak boleh kumpul-kumpul, gimana tuh? Kalau pilkada kan jalan, katanya 3.000 desa pilkades nggak boleh, tapi kalau 300 kota kabupaten kan kalau satu tempat aja 150 desa, 45.000 desa berarti kan? Iya. Tapi diterusin gimana kira-kira logikanya? Ya kembali ke tadi visi awal bahwa penyakit ini bisa diatasi dengan naturnya manusia Indonesia. Jadi hampir dianggap tidak ada. Saatnya orang sakit dan meninggal, saatnya orang sakit dan meninggal aja oleh otoritas pemerintah kita gitu kan. Tapi sebetulnya yang harusnya bingung adalah kalau pandemi ini dianggap hal biasa, tapi kenapa secara struktural itu anggaran-anggaran kepandemian gede ya sampai terobosan undang-undang lu perpu langsung jadi tentang yang berkaitan dengan pandemi. Aku ininya lupa. Artinya sebetulnya secara ketatanegaraan juga memahami ini sebagai sesuatu yang urgent gitu. Hanya penyingkapan di masyarakatnya nggak mau kalah sama yang lebih dulu punya visi kesehatan lebih duluan. Oke, kalau misalnya pemerintah atau banyak orang-orang lah ya di pemerintah bilang bahwa masyarakat itu katanya tidak disiplin atau belum disiplin. Nah, padahal kalau saya lihat kan masyarakat masih banyak yang ngelawan. Jangan-jangan kalau saya lihat sih kalau disiplin kan udah ngerti, udah paham, terus dia lupa atau dia tidak mematuhi kan. Kalau visinya beda kan berarti bukan tidak disiplin. Kalau Gunawan gimana ngelihatnya terhadap COVID ini? Memang masyarakat
eh, em, apa ya, ada satu sisi masyarakat yang memang melawan dengan kebijakan otoritas yang mendahulukan kesehatan, karena dia pertama dia dirugikan dengan kebijakan penanganan pandemi versi otoritas yang mengutamakan kesehatan gitu. Karena ketika kesehatan diutamakan, maka roda ekonomi yang ditahan. Seharusnya secara moral negara turun tangan ketika memang lebih dulu memulihkan kesehatan. Jadi artinya negara tuh harus bisa menjaga rakyat perutnya tetap terisi ya. Iya. Dengan gimana pun caranya ini saatnya negara atau pemerintah menjaga rakyatnya perut terisi. Bukannya pemerintah dan pemerintahan itu malahan ngumpet gitu ya. Justru mereka harusnya kerja keras supaya rakyat tinggal di rumah, mereka lah yang menjaga itu supaya aman gitu. Gimana? Iya, saatnya kita pembayar pajak dilindungi oleh lembaga yang kita bayar lewat pajak kita. Kasus ketika PSBB pertama banyak bahan pangan yang murah banget di sumbernya, itu karena ketidaksinkronan otoritas. Kalau memang sebetulnya ketika PSBB dimulai, itu sebetulnya suplai makanan yang berlimpah di lokasi itu kan bisa jadi nilai tinggi. Nggak ada barang masuk ke Jakarta saat itu. Ketika barang langka itu aslinya suplai demand tinggi, suplai harga murah gitu pokoknya. Tapi iming-iming bahwa nggak bisa masuk ke Jakarta, susah masuk ke Jakarta gara-gara kebijakan itu. Padahal kan ada pengecaluan, keluar masuk makanan kan boleh aja. Apa ribetnya sih, disemprot sebentar. Karena mindsetnya adalah ini ngeribetin gitu. Oh, berarti memang ada yang gak sinkron ya Wan ya? Ada Ya, yang gak struktur otoritas yang banyak bertanggung jawab. Nggak yang pro penyelesaian kesehatan ataupun yang pro penyelesaian ekonomi. Dua-duanya sama badernya. Kalau Haidir lihat, masyarakat tuh akan tahan sampai kapan dia lihat seperti ini, atau bagaimana caranya supaya masyarakat tahan? Saya sih ngelihatnya tergantung adaptasi dari masyarakat tadi Pak Agus. Kan kalau kita balik ke 98 itu krisis yang paling parah kan Pak Agus. Ketika itu gitu kan. Kemudian berbagai potensi kerawanan sosial pasti akan muncul gitu. Tapi kan ternyata dalam perjalanan kan tidak. Artinya mereka tetap punya kemampuan untuk bagaimana caranya bertahan di krisis gitu kan. Tinggal bagaimana caranya pemerintah ini melihat kepada masyarakat, kalau masyarakat memang jangan sampai terjadi krisis pangan untuk menghindari konflik di bawah gitu kan. Kemudian elit juga tidak memanfaatkan kondisi yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah keamanan di sektor rumah tangga. Bagaimana orang-orang yang di PHK, bagaimana para petani yang misalnya komoditinya tidak layak untuk dijual, bagaimana banyak hal lah yang memang tidak sebagaimana mestinya untuk mendapatkan mata pencaharian sehari-hari. Tapi dari semua itu pasti ada jalan keluar bagi masyarakat tersebut gitu kan. Karena struktur masyarakat itu memang kalau saya perhatikan mereka sendiri akan establish untuk menemukan jalan bagi mereka sendiri untuk tetap bisa bertahan dari pandemi ini Pak Agus. Iya. Wan, ada yang bilang ke saya kalau 98 tuh udah berat. Tadi juga Om Haidir bilang tuh berat. Tapi ada yang menyatakan ini kalau nggak hati-hati kejadian tahun 45 bisa digabung dengan 65, digabung dengan 98 pada saat pandemi ini. Itu gimana tanggapan Gunawan? Pernyataan orang bicara begitu. 98 itu Kan orang 98 sama-sama susah. Nah, Orang sama-sama susah, nggak yang paling ujung, nggak yang paling kere.
saat ini semua orang susah, walaupun level kesusahannya beda, cuman terbelah, cuman terjadi dibangkit-bangkitin rasa nggak nyaman dengan politik. Saat ini masyarakat seperti dadu-aduin gitu. Kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan pro ekonomi itu pada dasarnya level ekonominya tinggi. Yang level ekonominya tinggi pada dasarnya sepakat pada kebijakan yang pro kesehatan. Gitu. Karena secara ekonomi aman. Dia kuat, aman, Sementara masyarakat kecil itu sebetulnya pro pada kesehatan. Tetapi karena di rumahnya nggak ada kantor, kemudian situasinya ada hembusan gara-gara kebijakan itu tuh, sehingga dia berontak. Dia mencoba menyelamatkan dirinya dan tetangganya. Ternyata orang lain nggak peduli dengan apa yang dilakukan. Daripada gue mati sendirian, mendingan jalan-jalannya mati bareng gitu. Jadi kalau saya nggak tahu setting yang 45 dikumpulnya seperti apa. Tapi kalau setting kayak 66 kesulitan segala macam ekonominya, itu masyarakat kita sangat kuat, daya tahannya sangat terbukti, daya tahannya tinggi. Ketika bareng laparnya, bareng susahnya. Tapi kalau kondisinya yang satu susah banget, yang satu masih bisa ketawa ketiwi, ya itu gampang sekali disulut. Kalau lihat 45 kan berarti merdeka. Apakah akan ada yang lepas di Indonesia dalam kondisi ini kalau nggak hati-hati itu kan? Kalau 65 itu berarti kan ada yang dendam. Berarti beradu tadi ada yang disikat gitu kan. Kalau 98 kan hanya bakar-bakaran sedikit kemudian terguling. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini semua itu hanya karena kesulitan atau karena proses politik yang ngadu-ngadu tadi? Atau gimana tuh ya? Atau harusnya seperti apa? Kalau saya yang cenderung berpikirnya ke struktural, ya struktur politiknya yang saat ini tidak menguntungkan masyarakat. Dua kubu ujung politik yang nggak mau saling kerjasama. Kubu yang nggak suka sama prioritas kesehatan itu sejatinya itu pendukung yang saat ini berdiri di kubu yang prioritas pada ekonomi. Tapi demi kepentingan kesehatan dia secara malu-malu sebetulnya mendukung sama yang prioritas yang pro kesehatan. Gitu. Ada beberapa indikatornya. Cuman secara kesehatan dia manut sama yang pro kesehatan. Tapi gesekan hatinya sering panas ketika ada misalkan yang pro kesehatan itu didukung agama. Begitu ngomongin agama, begitu nyerempet sesuatu yang berkaitan dengan keislaman, dia hatinya hangat panas. Gitu. Jadi yang nggak akan menunjukkan secara real dia berpihak pada otoritas yang pro kesehatan. Walaupun catatannya panjang mengenai tarik remnya Jakarta PSBB, catatannya panjang tuh bahwa dia telat melakukannya segala macam. Intinya satu, dia sepakat. Gitu. Berarti maksudnya oposisi paling vokal di DPR di DKI, walaupun catatannya panjang, tapi dia pada intinya sepakat sama kebijakan dilakukan kembali PSBB di DKI. Oh gitu, oke. Kalau Haidir lihat dengan situasi seperti ini, sebenarnya pilkada terhadap kesehatan dan ekonomi itu gimana? Dilanjut, dibatasi apa? Atau saya juga masih bingung ini. Sebetulnya alasan utama pemerintah tuh apa sih? Pilkada itu masih tetap harus dilanjut. Toh kalau kita lihat ke belakang, dulu penyelamatan ekonomi kan yang diduluin kan. Tapi gimana mau ekonomi selamat kalau nggak sehat? Artinya sekarang kan dibalikin lagi, sehat dulu baru ekonomi akan berjalan lagi. Nah
sekarang kalau misalnya jargon itu yang dipakai sehat dulu, apakah bisa dengan pilkada digulirkan, kemudian apakah kesehatan bisa tetap terjaga gitu. Bagus, ini saya masih belum paham juga di situ kenapa sementara itu pilkades malah tidak dilakukan gitu. Apakah memang untuk menjaga kestabilan politik di situ, artinya tetap ekonomi bisa dijaga dengan stabilitas politik yang harus tetap dijalankan gitu loh Pak Agus. Iya. Di situ saya barangkali bisa berpendapatnya. Cuman memang harus hati-hati di situ kan, karena pasti sangat mungkin kalau protokol itu kan kecenderungan untuk melanggar protokol itu tinggi. Dan itu kan bukan hanya kampanye kan? Kalau nanti kalah, kalau itu nyoblos terus protes. Benar. Itu kan pasti rame, nggak mungkin bisa dicegah kan? Benar. Kalau untuk di wilayah perkotaan barangkali hal-hal seperti itu masih bisa diedukasi, tapi untuk di daerah kan belum tentu Pak Agus. Oke, berarti menurut Haidir pilkada ini dengan kondisi sekarang walaupun niatnya untuk menggerakkan ekonomi ada risiko ya. Kalau menurut Pak Gunawan gimana Pak Gunawan? Sebetulnya juga masih bingung, tapi uniknya memang politik elektoral itu bagian daripada penggerak ekonomi. Itu tukang sablon, tukang orang bergerak jadi ada biaya dan lain sebagainya gitu. Itu sih bisa disiasati dengan teknologi misalnya, walaupun setidak percayanya kita pada penyelenggara pemilu gitu. Kalau dilakukan secara elektronik masih bisa dilakukan. Memang yang disesalkan itu memang terlalu kuat visi ekonominya gitu. Jadi saya jadi mikirnya apa ya, orang itu nggak tahu bahayanya. Orang itu tenang-tenang aja sebelum sampai ada daftar nama keluarganya yang kena COVID. Iya. Kalau udah ada gitu atau teman dekatnya baru ya dia lihat bahaya. Baru dia pikir ini adalah genting, bahaya. Dia sudah mulai merasakan dirinya, lingkarannya udah mulai mengecil, udah sebentar lagi nyampe ke dirinya atau keluarganya. Oke, jadi berarti sepakat bahwa memang kalau pilkada itu ada risiko lah ya. Iya. Nah sekarang saya pengen nanya yang terakhir nih. Menurut Pak Gunawan itu nanti saya tanya juga ke Om Haidir. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya perlu nggak sih ada reshuffle kabinet, atau yang ada sekarang nih udah kompak dan oke banget gitu dengan lihat perjalanan Pak Jokowi yang hampir 1 tahun ini gitu kan? Karena ada yang bilang juga Pak Maruf Amin itu kalau hanya untuk nemenin rapat, kemudian juga ngebuka gitu kan kemampuannya besar, jaringannya juga gede kan. Karena pernah jadi ketua MUI, pernah di NU juga. Kan beliau ini tangguh dan cerdas gitu kan, tapi kelihatannya kok seperti tidak diberikan kesempatan untuk melakukan banyak hal yang sebetulnya beliau mampu gitu kan. Aduh. Itu gimana tuh? Iya, kalau ke isu reshuffle sebetulnya sih lebih ke kepemimpinan nasionalnya yang kurang kontrol. Kontrol bukan dia nggak punya kekuasaan tinggi, tapi kelihatannya pembantunya ini saking ingin dianggap berprestasi di depan pemimpinan tertinggi, akhirnya bermanuver masing-masing, jadi nggak terkoordinir. Oh, akibat tidak terkoordinir itu jadi banyak soal gitu ya? Jadi banyak soal gitu. Menurut Om Haidir gimana? Ya kalau tadi ngelihat bagaimana Wapres seolah-olah nggak bisa apa-apa, ya mungkin itu resiko Wapres ya Pak Agus. Kan Konstitusi resiko Wapres karena orang tuh jarang yang mau jadi Wapres. Dulu waktu zaman Wiranto kan, Wiranto sendiri bilang saya nggak mau jadi Wapres. Kenapa? Wapres tuh nggak bisa apa-apa gitu. Artinya nah dengan katakanlah kesepuhannya Ma'ruf Amin di situ kan mungkin itu lebih terlegitimate lagi. Artinya hanya buka rapat lah atau apalah gitu kan.
dampaknya dari situ mungkin lebih kepada ke bawah, lebih kepada para pembantu Jokowi di sini kan satu sama lain misalnya kan dalam kondisi yang sulit ini memang menteri itu kan kalau 3 bulan nggak ditelepon mereka panik juga kan katanya Pak Agus ya. Kalau 3 bulan nggak ditelepon sama presiden gitu kan mulai kasakusuk bikin apa gitu kan segala macem agar nggak di-reshuffle di situ. Memang ya kalau memang itu sudah tuntutan di-reshuffle ya reshuffle gitu kan. Tapi lihat pointer yang paling harus urgent untuk situasi sekarang apa gitu kan kalau memang itu harus di-reshuffle. Jadi berarti sepakat bahwa masyarakat itu harus jadi prioritas utama ya. Betul. Kesehatan harus dijaga, ekonomi nggak boleh ambrol ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.